Salam kerahiman. Hari ini 19 Februari kita akan baca dari 3 nomor 1023, 1030, dan 1050. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1023. Hari ini aku menerima beberapa buah jeruk. Ketika suster sudah pergi, aku bertanya dalam hati, apakah aku akan menggantikan laku tobat dan mati raga selama prapaskah suci ini dengan makan jeruk ini? Sebab aku merasa kesehatanku sudah lebih baik. Maka aku mendengar suatu suara di dalam jiwaku. Putriku, engkau lebih menyenangkan hatiku dengan makan jeruk itu demi ketaatan dan cintamu akan daku, daripada dengan berpuasa dan bermati raga atas kemauanmu sendiri. Jiwa yang amat sangat mencintai aku harus hidup atas dasar kehendakku. Aku mengenal hatimu dan aku tahu bahwa jiwamu tidak akan dipuaskan oleh apapun selain kasihku. 1030. Oh Yesusku, berilah aku kebijaksanaan. Berilah aku pikiran yang cerah dan disinari oleh terang-Mu. Hanya inilah yang membuat aku mengenal Engkau dengan lebih baik, oh Tuhan. Karena semakin baik aku mengenal Engkau, semakin berkobar-kobarlah cintaku akan Dikau, satu-satunya sasaran cintaku. Dalam Engkau, jiwaku membenamkan diri. Dalam Engkau, hatiku terlebur. Aku tidak tahu bagaimana mencintai hanya dengan setengah-setengah. Yang aku tahu hanyalah mencintai dengan segenap kekuatanku dan dengan seluruh gairah hatiku. Engkau sendiri, oh Tuhan, telah menyalakan cintaku ini bagimu. Dalam Dikau, hatiku membenamkan diri selama-lamanya. 1050. 24 Maret 1937. Rabu dalam Pekan Suci. Hatiku merindukan Allah. Aku ingin bersatu dengan Dia. Suatu ketakutan yang dahsyat menembus jiwaku dan pada saat yang sama suatu nyala cinta mengobarkan hatiku. Cinta dan penderitaan berpadu dalam hatiku. Itu untuk tanggal 19 Februari. Di 1023 diceritakan aku menerima jeruk. Jadi ini suatu cerita, suatu keadaan, situasi yang Suster Faustina sharingkan waktu dia ada di rumah sakit ya. Dia sakit, ya kita semua tahu ya, dia sakit TBC, dia sakit dan ada salah satu suster menjenguk dia dan membawa jeruk. Setelah suster itu pulang, Suster Faustina mulai berpikir, apakah jeruk yang dibawa oleh suster itu saya makan? Atau saya tetap melakukan mati raga, berpuasa, melakukan laku tobat dalam masa prapaskah. Dia ada sesuatu pilihan ya, apa yang harus dia lakukan. Tapi dia di pihak lain dia merasa lebih sehat. Jadi dia pikir dia mau lakukan laku tobat dan mati raga aja, nggak makan jeruk tersebut. Tapi pada saat itu dia mendengar suara. Dikatakan, putriku, engkau lebih menyenangkan hatiku dengan makan jeruk itu demi ketaatan dan cintamu akan daku. Kita lihat ya, menjadi sesuatu hal yang baru. Menurut saya juga, karena biasanya kita berpikir bahwa kalau kita mau mempersembahkan sesuatu, pasti Tuhan lebih senang kalau kita bermati raga, kalau kita berpuasa, kalau kita melakukan laku tobat dan hal-hal lain yang ke arah rohani. Puasa otomatis nggak makan. Tapi dalam hal ini, hari ini, Yesus memberikan satu pencerahan buat kita semua yang Dia senang bukan melakukan mati raga, puasa maunya sendiri, tapi Tuhan lebih senang kalau kita melakukannya demi ketaatan. Sehingga di sini dikatakan, engkau lebih menyenangkan aku dengan makan jeruk tersebut. Dengan kita makan, dengan posisinya Suster Faustina sedang sakit di rumah sakit, pasti dia juga harus memperhatikan keadaan jasmaninya.
Dia harus sehat, dia harus kuat, dia harus sembuh supaya Tuhan bisa pakai untuk karya-karya Tuhan berikutnya. Jadi setiap orang juga harus bisa melihat kondisi masing-masing. Apalagi sekarang dalam masa pandemi ya. Yang satu-satunya tahu keadaan diri kita, kesehatan kita adalah hanya diri kita sendiri. Nggak bisa ikut-ikutan, nggak bisa orang itu puasa, saya juga puasa. Orang itu mati raga, saya juga mati raga. Kita lihat kemampuan diri kita masing-masing dan buat Tuhan yang lebih penting adalah ketaatan dan kesetiaan, bukan hal-hal yang secara fisik dilakukan. Dikatakan daripada berpuasa dan bermati raga atas kemauan sendiri. Kalau saya renungkan lagi, suster itu datang membawa oleh-oleh jeruk, ini juga bukan kebetulan. Ini juga sudah diatur oleh Tuhan sehingga dia datang membawa jeruk. Dan Yesus lebih senang kalau suster Faustina makan jeruk tersebut daripada melakukan mati raga hanya demi kemauan sendiri. Jiwa yang amat sangat mencintai aku, kata Tuhan, harus hidup atas dasar kehendakku. Untuk tahu kehendaknya Tuhan, maka kita harus lebih sering berkomunikasi dengan Tuhan. Untuk tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan, ya kita harus bertanya. Kita betul-betul mengandalkan Tuhan. Jadi bukan melakukan sesuatu yang kita pikir Tuhan berkenan, terus setelah itu baru tanya. Enggak ya, tapi yang dilakukan adalah bertanya dulu pada Tuhan, mempersembahkan apa yang kita mau lakukan, yang kita rencanakan, dan kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka itulah buktinya kita mencintai Dia dengan melakukan kehendaknya. Aku mengenal hatimu, dan aku tahu bahwa jiwamu tidak akan dipuaskan oleh apapun selain kasihku. Itu yang Yesus katakan pada suster Faustina. Dan kata-kata itu juga sekarang berarti untuk kita semua. Berlaku untuk kita semua. Aku mengenal hatimu. Siapapun yang mendengar ya. Yesus katakan, aku mengenal hatimu. Dan aku tahu jiwamu tidak akan dipuaskan oleh apapun selain oleh kasihku. Coba kita refleksi diri kita masing-masing. Tuhan tahu loh isi hati kita. Dan apa sih yang menjadi harapan kita, yang menjadi tujuan kita, yang menjadi sesuatu yang kita harap-harapkan. 10.30, ini ungkapan dari suster Faustina ya. Oh Yesusku, berikanlah aku kebijaksanaan. Berikanlah aku pikiran yang cerah dan disinari oleh terangmu. Jadi untuk tahu kehendak Tuhan, untuk tahu apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, minta kebijaksanaan dan minta supaya kita diterangi oleh sinar terang Tuhan. Ini yang membuat aku mengenal Engkau dengan lebih baik. Jadi kebijaksanaan dan terang Tuhan itu bisa membantu suster Faustina untuk mengetahui kenal Tuhan dengan lebih baik. Semakin baik aku mengenal Engkau, semakin berkobar cintaku akan Engkau. Semakin kita tahu keinginan Tuhan, rencana Tuhan, semakin kita punya nafsu yang berkobar-kobar, cinta yang berkobar-kobar untuk melaksanakannya. Aku tidak tahu bagaimana mencintai hanya dengan setengah-setengah. Nah, ini kita coba evaluasi dengan diri kita. Kalau kita mencintai setengah-setengah dan mencintai all out, pasti ada bedanya. Suster Faustina di sini katakan dia nggak tahu yang namanya mencintai setengah-setengah. Contoh yang gampang mungkin saya mencintai dia kalau dia mencintai saya. Jadi cintanya pasti setengah-setengah, nggak full, nggak all out karena ada syarat. Nah, sedangkan suster Faustina katakan dia nggak ngerti tuh cinta yang setengah-setengah. Walaupun dia menyakiti saya tetap mengasihi dia. Walaupun dia menyusahkan saya tetap mengasihi dia. Jadi kita juga belajar untuk jangan membuat patokan sendiri tentang cinta yang setengah-setengah. Mari kita belajar mengasihi
sesama suami lah, contohnya suami atau istri atau anak atau mertua atau menantu. Jangan setengah-setengah, kita belajar mencintai dengan all out. Karena dikatakan oleh Suster Faustina, dia nggak tahu cinta yang setengah-setengah. Yang dia tahu hanyalah mencintai dengan segenap kekuatan, dengan seluruh gairah hidupku. Itu ungkapan cintanya Suster Faustina pada Tuhan. Nggak setengah-setengah. Jadi kalau lagi senang, saya sayang sama Tuhan. Kalau lagi susah, saya nggak sayang atau saya marah. Bukan ya. Dalam keadaan situasi apapun, Suster Faustina katakan, aku mencintai engkau all out, nggak setengah-setengah. Dengan segenap kekuatan dan juga seluruh gairah hidup kita. Jadi tidak ada hitung-hitungan. 10.50, Rabu Pekan Suci. Hatiku merindukan Allah. Aku ingin bersatu dengan Dia. Ada saat-saat di mana kerinduannya Suster Faustina itu luar biasa pada Tuhan, ya. Ingin bersatu dengan Dia. Tapi di pihak yang sama dia merasakan ada ketakutan yang dahsyat. Ada penderitaan. Tapi pada saat yang sama dia juga merasakan nyala cinta. Dan di sini dia katakan bahwa ternyata cinta dan penderitaan berpadu ada di dalam diriku. Jadi sebetulnya nggak ada orang yang melulu menderita. Sebetulnya di dalam penderitaan itu juga ada kasih, ada cinta. Yang penting kita mau membuka wawasan kita. Kalau fokusnya hanya pada penderitaan, ya yang ada hanya penderitaan. Tapi kalau fokusnya adalah pada keterbukaan, biar Tuhan memberikan pencerahan, di tengah penderitaan, ada cinta, ada kasih yang Tuhan juga sediakan buat kita. Betul ya, dalam hidup kita ada kekhawatiran, ada penderitaan, ada ketakutan. Tapi juga kita tahu kita punya cintanya Tuhan. Ada nyala cinta yang berkobar. Itu yang membuat kalau baca diary yang lain, justru penderitaan itu menjadi kayu bakar buat Suster Faustina untuk supaya nyala cintanya kepada Tuhan makin besar. Kita bisa lebih fokus mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, mempersembahkan penderitaan pada Tuhan, dan ini semua menjadi bukti bahwa kita mencintai Tuhan. Cinta yang teruji. Di dalam kesusahan, di dalam penderitaan, maka cinta kita dimurnikan, diolah, teruji menjadi cinta yang murni kepada Tuhan. Itu aja untuk hari ini. Kita olah apa yang kita terima hari ini untuk mendidik kita untuk bisa semakin hari semakin mencintai Tuhan dengan hati yang murni. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oh luka kerahiman, oh hati Yesus, sembunyikanlah aku di dalam lubuk hatimu. Laksana satu tetes darahmu sendiri. Dan jangan biarkan aku terlepas dari situ selama-lamanya. Kurunglah aku di dalam lubuk hatimu, dan ajarlah aku mencintai Engkau. Tuhan, mampukan aku memahami sepenuhnya siapa dirimu. Bawalah aku masuk ke dalam rengkuhan mesramu, sejauh itu dapat ditanggung oleh kodrat insani. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman.